Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alan Saputra dari Lokal HTN 4A dengan mata kuliah Hukum Pidana dengan jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dengan dosen pengampu oleh Bapak kita Roni Effendi MH. Dalam hal ini saya akan mengemukakan tentang interpretatif hukum pidana. Adapun definisi interpretasi hukum pidana adalah suatu upaya yang pada dasarnya menegakkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaan untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Adapun macam-macam penafsiran hukum yang dikenal dalam pelaksanaan hukum sehari-hari adalah penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran analogi, penafsiran teleologis, dan penafsiran historis, penafsiran ekstensif, penafsiran restriktif, penafsiran al contrario, dan penafsiran penyamaan atau penafsiran pengangkatan. Adapun kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali atau mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun terdapat dalam pasal 10 ayat 1, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dilanjut dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dasar hukumnya ialah terdapat dalam pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 pokok kekuasaan kehakiman, yaitu terdapat pada jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim selanjutnya dalam memutus perkara yang sama. Dalam bagian pertimbangan majelis, penemuan hukum dilakukan dengan dasar pendekatan filsafat hukum, teori hukum, asasi hukum, dan keberlakuan hukum di dalam masyarakat. Sifat jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia ini sifatnya hanya teori atau sementara. Selanjutnya Hans Kelsen atau teori berjenjang, yaitu terdapat dalam pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Grand Rom, dan juga terdapat dalam TAP MPR dan Undang-Undang Perpu dan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dan Perda. Selanjutnya ialah pertama, penafsiran autentik. Penafsiran autentik atau penafsiran resmi, yaitu suatu penafsiran hukum secara resmi terhadap maksud dan ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri, karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentukan hukum itu sendiri. Contoh penafsiran autentik: penafsiran kata malam pada pasal 363 ayat 1 angka 3 ditafsirkan dalam pasal 98 KUHP ditegaskan sebagai masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Penafsiran tentang tata cara pelaksanaan hukum mati di Indonesia yang dalam pasal 1 penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 ditegaskan caranya, yaitu dengan cara ditembak mati. Yang kedua, penafsiran gramatikal.
Penafsiran gramatikal ialah suatu penafsiran hukum didasarkan kepada maksud, pengertian perkataan-perkataan yang tersusun. Contoh penafsiran gramatikal adalah dalam pasal 1 Peraturan Presiden nomor 2 tahun 1964 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum mati di Indonesia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan hukum mati dengan cara ditembak. Yang kedua ialah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungan antar pasal atau ayat dari pengaturan hukum itu sendiri. Contoh, penafsiran sistematis adalah pengertian tentang makar yang diatur dalam pasal 87 KUHP secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi pasal-pasal 104 sampai 108 KUHP, pasal 130 KUHP dan pasal 140